kemiskinan, perbudakan. Apa sih itu semua? Yuk kita bahas sampai tuntas. Hai, perkenalkan nama aku Putri Jaya Melani Gultom dari kelas 11 IPS 4 SMA Negeri 3 Pematang Siantar, tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Di video kali ini, aku dan teman-temanku ingin membahas tentang kemiskinan dan perbudakan. Di samping semua ini, ada guru pembimbing kami, yaitu Ibu Roganda Siahaan sebagai guru sosiologi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Pola hubungan kelompok sosial. Masalah yang pertama, kemiskinan. Menurut Sorjono Sukanto, ahli sosiologi hukum, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Dalam arti, kemiskinan ini adalah sekelompok orang yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut faktor-faktor penyebab dari masalah kemiskinan. Yang pertama, kurangnya pendidikan. Seperti yang kita tahu, masih banyak generasi-generasi muda di Indonesia yang kurang mendapatkan pendidikan yang cukup. Hal ini disebabkan karena sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya kualitas tenaga pengajar, mahalnya biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tingginya tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan lajunya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja. Masalah pengangguran ini, menurut saya juga dapat disebabkan oleh mindset, cara pola pikir seseorang yang salah. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang menyia-nyiakan atau menganggap sepele akan pendidikan. Contohnya, seperti yang sering kita lihat, banyak pemuda-pemuda yang setelah lulus sekolah, bukannya mencari pekerjaan, tetapi malah bermalas-malasan di rumah dan selalu mengandalkan orang tua. Beberapa dampak dari kemiskinan di Indonesia antara lain, meningkatnya angka pengangguran, banyak kasus-kasus yang putus sekolah, munculnya berbagai masalah kesehatan di masyarakat, menurunnya kualitas generasi penerus, dan munculnya tindakan kriminalitas. Ada beberapa upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, antara lain seperti mendirikan sekolah di daerah-daerah pedesaan, memberantas atau mengurangi pengangguran dengan cara menyediakan lapangan kerja, mengubah cara berpikir atau mindset seseorang. Selamat siang semua. Siang. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan pada materi pola hubungan kelompok sosial. Yang pertama, kemiskinan. Menurut Sorjono Sukanto, ahli sosiologi hukum, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Dalam arti, kemiskinan ini adalah sekelompok orang yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari masalah ini, terdapat beberapa faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, kurangnya pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa di daerah-daerah pedesaan dan daerah-daerah pelosok banyak sekali masih anak-anak generasi muda yang masih kekurangan pendidikan yang cukup karena tidak adanya berdiri sekolah. Yang kedua, pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran ini dikarenakan lajunya pertumbuhan penduduk yang
Dua, banyak kasus putus sekolah. Tiga, munculnya berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Empat, menurunnya kualitas generasi penerus. Lima, munculnya tindakan kriminalitas. Upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan ini adalah seperti mendirikan sekolah di daerah-daerah pedesaan. Dua, memberantas atau mengurangi pengangguran dengan cara menyediakan lapangan kerja. Tiga, mengubah cara berpikir atau mindset seseorang. Untuk masalah kelompok sosial yang kedua, terdapat pada masalah perbudakan. Menurut FOA Indonesia, perbudakan adalah keadaan di mana orang menguasai atau memiliki orang lain. Dalam arti, perbudakan ini adalah suatu perbuatan atau keadaan yang membuat seorang menjadi budak. Contoh perbudakan Indonesia seperti VOC. Pada macam-macam pelayanan menaklukkan para staf tawaran tenaga tiba-tiba dimaklukkan sebagai budak untuk kemudian dijual atau dipelihara sendiri. Sebab masalah perbudakan: 1. Kurangnya pendidikan. 2. Kemiskinan. 3. Keluarga yang tidak utuh seperti anak-anak yatim piatu. 4. Mempunyai rasa tidak enak untuk menolak atau pedofil leser. Dampak dari masalah perbudakan adalah negara menjadi tidak berkembang, negara seperti tidak hidup bersejahtera. Solusi untuk masalah perbudakan ini seperti tidak membeda-bedakan sikap maupun perilaku baik dari harta, tahta, dan ekonomi seseorang. Lebih meningkatkan rasa kemanusiaan dan keadilan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Isabella dari kelompok 1. Ingin bertanya, mengapa kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas generasi penerus? Nama saya Diko Pratama Sinaga. Saya mau menanya, apa maksud dari mengubah seseorang di dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan ini? Perkenalkan, nama saya Dina Sarika. Yang ingin saya tanya adalah, apa yang dimaksud dengan people pleaser? Perkenalkan, nama saya Dina Sarika. Saya ingin bertanya, apakah ada undang-undang untuk pelanggaran terhadap perbudakan di Indonesia? Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian berikan. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Alicia. Dampak dari kemiskinan akan sangat mempengaruhi kualitas generasi penerus. Contohnya seperti yang tadi sudah disebutkan, faktor penyebabnya itu kurangnya pendidikan dan tingginya pengangguran. Jika dari sekarang saja sudah banyak anak-anak generasi muda yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup dan pengangguran semakin banyak, maka negara kita juga susah untuk berkembang. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diko. Mengubah mindset maksudnya adalah mengubah pola pikir seorang untuk menjadi pikiran yang lebih maju dan tidak monoton. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jun. Apa sih itu people pleaser? People pleaser itu yang sering kita alami. Rasa tidak enak untuk menolak tawaran atau suruhan dari teman ataupun seseorang. Biasanya people pleaser ini ditandai dengan mengiyakan semua permintaan, selalu memastikan orang lain menyukai dirinya sendiri, meminta maaf atas kesalahan yang bukan kesalahannya, melakukan segalanya agar diterima, enggan meminta bantuan saat diri sendiri sedang kesulitan, menggagalkan diri sendiri melakukan apa yang diinginkan jika hal tersebut dianggap berpotensi dan mengecewakan orang lain, sulit mengekspresikan perasaan yang sebenarnya. Yang berarti people pleaser ini adalah perasaan yang tertanam pada diri kita sendiri untuk menolak dan